Didampingi pengacaranya, sejumlah pengusaha yang menempati ruko di Simpang 3 Kota Jombang, Jawa Timur mencoba bertahan dan tidak mau menyerahkan ruko yang sudah puluhan tahun ditempatinya. Namun, atas perintah PJ Bupati Jombang Teguh Narutomo, anggota Satpol PP langsung mendorong pengusaha dan pengacaranya tersebut dan mengusirnya dari area ruko. Setelah itu, petugas langsung menyegel ruko yang diklaim oleh Pemkat Jombang sebagai aset negara. Tidak hanya satu, ada 54 ruko yang diambil paksa oleh Pemkat Jombang. Sebelumnya, Pemkab Jombang sudah berkali-kali memberi surat peringatan, tetapi penghuni ruko tidak mau mengosongkan ruko-ruko tersebut. Polemik ruko di Simpang 3 Kota Jombang bermula dari terbitkannya surat HGB kepada warga pada tahun 1996. Saat itu, para pengusaha yang membeli ruko mendapatkan HGB dengan masa berlaku selama 20 tahun. Setelah masa berlaku habis pada tahun 2016, Pemkab Jombang tidak mau memperpanjang HGB karena akan dipergunakan untuk kegiatan pelayanan pemerintah bagi masyarakat. Namun, para pengusaha menolak mengosongkan ruko. Tetapi ini bukan eksekusi, tolong dicatat. Ini bukan eksekusi, tetapi ini adalah proses penyelamatan aset pemerintah Kabupaten Jombang. Pada pihak-pihak yang merasa dirugikan, silahkan mengajukan keberatan secara hukum. Kalau ini kan ngomong di domain saya, ketika klien kami itu mengajukan gugatan di pengadilan negeri. Nah, apa isi gugatan itu? Itu kan kita menghormati hukum. Artinya tidak simpang siur bahwa tanah ini HPL Pemda. Oke, kalau HPL, mari kita buktikan di pengadilan. Atas pengambilan paksa ruko, para pengusaha berencana mengajukan gugatan Pengadilan Negeri Jombang. Mereka beralasan masih memiliki hak atas ruko yang selama ini ditempatinya. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Ya, Mesa, sebuah mobil mewah hangus terbakar di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Bandung, Jawa Barat. Saat api membesar, percikan api menyambar mobil angkot yang sedang melintas. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran mobil ini. Kobaran api menghanguskan sebuah mobil mewah di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Bandung, Jawa Barat pada Senin petang. Tiupan angin kencang membuat api dengan cepat melahap seluruh bagian mobil. Namun kobaran api membuat percikan api menyambar ke sebuah angkot yang sedang melintas. Dalam kejadian ini, 4 penumpang mobil mewah dan angkot dapat menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa? Tidak ada. Tadi informasi dari pengemudi ada 4 orang yang di dalam mobil. Jadi sebelum api membesar sudah bisa keluar dari kendaraannya. Kurang dari 30 menit, api dapat dipadamkan dari kedua mobil. Peristiwa ini diduga akibat korsleting listrik mobil mewah. Kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dan akibat peristiwa kebakaran 2 mobil ini, arus lalu lintas sempat mengalami kepadatan lalu lintas. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan. Pemirsa, gunung api Ile Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur meletus dengan ketinggian abu hingga 1000 meter dari mulut kawah. Ya, masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki dilarang melakukan aktivitas apapun dalam radius 3 km dari pusat kawah. Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki terpantau dari kantor pos pengamat gunung api dengan menyemburkan kolom abu setinggi 1000 meter dari puncak gunung. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya dan barat. Erupsi terekam di seismogram selama kurang lebih 4 menit 51 detik dan terjadi sebanyak 4 kali. Saat ini, Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 3 siaga dengan rekomendasi. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki dilarang melakukan aktivitas apapun dalam radius 3 km dari pusat erupsi. Begitu pula aktivitas wisatawan di Gunung Lewotobi ditiadakan. Masih terus aktifnya Gunung Lewotobi laki-laki menyemburkan kolom abu membuat warga di kaki gunung kerap mengalami hujan abu vulkanik. Namun sejauh ini belum ada perintah untuk evakuasi. Warga hanya diminta waspada dan siaga jika sewaktu-waktu gunung meletus dengan intensitas besar.
Dari Flores Timur, NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Ya, pemirsa MNC Live turut hadir mendukung acara Indonesia Underwriting Summit 2024 yang digelar di Kota Bandung, Jawa Barat. Acara yang diinisiasi Perkumpulan Underwriter Jiwa Indonesia bertujuan memberikan para underwriter pemahaman dan asumsi yang baik agar dapat menyeleksi risiko dengan baik. Perkumpulan Underwriter Jiwa Indonesia atau Peruji menggelar acara Indonesia Underwriting Summit 2024 di Kota Bandung. Kegiatan yang didukung MNC Live ini untuk memberikan wawasan serta mengeksplorasi inovasi dan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas proses underwriting di era digital. MNC Live juga hadir memberikan paparan dan berdiskusi dengan tema Sharing Current Claim Fraud on Health Products untuk bersama-sama memperkuat industri asuransi di tanah air. Kita tanda tangani ya MOU dengan AMAI yang untuk tujuannya itu adalah meningkatkan kualitas underwriter itu sendiri. Ya, jadi ada kerjasama terkait dengan pelatihan, sertifikasi, terus kemudian penulisan jurnal dan lain-lain itu adalah satu hal yang memang kita akan capai di masa yang akan datang supaya nanti pada gilirannya bisa memenuhi tadi yang diarahkan oleh OJK. Saya berharap di kedepannya nanti ada semacam platform yang dapat di-sharing sehingga kita semua dapat berbagi informasi dengan baik dan kejahatan-kejahatan ataupun tindakan-tindakan negatif yang berhubungan dengan asuransi dapat dieliminir dengan baik oleh kita. Indonesia Underwriting Summit 2024 digelar untuk mendukung perkembangan industri asuransi di Indonesia serta memberikan perlindungan finansial kepada para profesional di bidang asuransi. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, dua fasilitas mandi cuci kakus atau MCK di Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur yang rusak akibat gempa November 2022 lalu kini telah diperbaiki. Ya, dua fasilitas ini berada di Pondok Pesantren Nurul Amanah dan Musola Asapudin. Fasilitas mandi cuci kakus MCK di Pondok Pesantren Nurul Amanah di Desa Sukamana, Kecamatan Cugenang kini dapat dinikmati kembali oleh para santri. MCK di Pondok Pesantren ini menjadi salah satu bangunan yang rusak akibat gempa Cianjur November 2022 lalu. Fasilitas ini mendapat bantuan perbaikan dari MNC Peduli yang keberadaannya penting dalam kehidupan dan kesehatan masyarakat. Bantuan MCK dari MNC Peduli ini bisa dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat ataupun para santri yang ada di sini. Bantuan perbaikan pasca gempa Cianjur juga diberikan MNC Peduli untuk MCK Musola Asapudin di Desa Sarampat. MCK Musola yang juga berada di Kecamatan Cugenang ini juga memenuhi kebutuhan jemaah dan masyarakat sekitar. Mana sekarang nyaman buat dipakai ibadah, kita nggak kotor lagi, sekarang udah bersih, Masya Allah. Terharu lah, jadi dari dulu kan model bangunannya masih acak-acakan, apalagi yang sekarang yang kedepannya juga insya Allah warga di sini mau udunan juga untuk memperbaikinya, apalagi udah dibangun ini nanti lebih semangat lagi untuk sholatnya, ke ibadahnya ke masjid ini. Bantuan bagian daripada kumpulan dana yang dihimpun oleh MNC Peduli tahun 2022 lalu untuk membangun dampak dari bencana alam di Cianjur. Hari ini kita serahkan dua pembangunan MCK dan juga saung baca ya untuk masyarakat di Kecamatan Cugenang di Kabupaten Cianjur ini. Bantuan perbaikan MCK ini untuk menunjang kebutuhan hidup sehat dan bersih masyarakat yang terdampak akibat gempa 2022 lalu. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan melaporkan. Ya, Presiden Joko Widodo melantik 3 menteri dan 1 wakil menteri baru dalam perombakan kabinet di Istana Negara, Jakarta. Para menteri baru dan wakil menteri ini optimis dapat bekerja dengan optimal meski hanya dalam waktu 2 bulan. Dan Kepala Rosan Ruslani ditunjuk menjadi Menteri Investasi dan Kepala Badan Penanaman Modal menggantikan Bahlil Lahadalia yang ditunjuk menjadi Menteri SDM menggantikan Arifin Tasrin. Dalam acara serah terima jabatan di Kementerian Investasi, Rosan yang sebelumnya merupakan ketua tim kampanye Prabowo Gibran optimis bisa memenuhi target Presiden Joko Widodo.
Insya Allah sih saya kalau optimis ya, apalagi kan timnya Pak Bayu itu sudah bekerja sangat baik, sangat solid. Target pada akhir tahun ini bisa tercapai secara keseluruhan. Pada kesempatan yang sama, Bahlil mengingatkan PR yang masih harus diselesaikan Rosan Ruslani sebagai Menteri Investasi yang baru. PR sih, saya pikir target investasi kuartal ketiga. Target kita kan di kuartal ketiga itu sudah harus mencapai 76%. Sekarang sudah 50,sekian %. Mungkin penataan. Dalam perombakan kabinet di Istana Negara Jakarta, Presiden Jokowi melantik staf khusus Prabowo Subianto, Angga Raka Prabowo, sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Menkominfo Budi Ari mengatakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika menghadapi 4 isu utama yang harus dikerjakan cepat dalam waktu singkat, mulai dari arsitektur dan rancangan regulasi pelindungan data pribadi, pemberantasan judi online, arsitektur perencanaan data nasional, dan regulasi tata kelola kecerdasan artificial AI untuk pelayanan publik. Untuk itu pembagian tugas antara dua wakil Menkominfo yang sebelumnya sudah memiliki wakil menteri Nezar Patria akan segera dikomunikasikan. Dalam perombakan kabinet, Presiden juga menunjuk Supratman Andi Aktas sebagai Menteri Hukum dan HAM menggantikan Yasona Lauli di sisa masa pemerintahan yang akan berakhir dalam 2 bulan lagi. Supratman menepis anggapan pergantian ini bernuansa politis, mengingat Yasona Lauli merupakan politikus dari PDIP. Sebelumnya santer terdengar, PDIP dan Joko Widodo telah berbeda jalan dan konflik ini semakin meruncing usai Pilpres 2024. Selain perombakan kabinet, Presiden juga melantik 3 kepala badan negara. Di antaranya Hasan Nasbi menjadi Kepala Komunikasi Presiden, lembaga baru yang dibentuk untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan komunikasi dan informasi strategis Presiden. Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, serta Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mendaftar sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Bahlil mengaku telah memberikan semua berkas persyaratan, termasuk dukungan 469 pemilik suara dari kader Partai Golkar. Bahlil pun digadang-gadang sebagai calon kuat memimpin partai beringin ini. Bahlil datang ke kantor DPP Partai Golkar pada pukul 8 Senin malam di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat. Bahlil datang bersama dengan para pendukungnya untuk mendaftarkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Kedatangan Bahlil disambut langsung oleh PLT Ketum Golkar Agus Gumiwang serta puluhan kader Golkar. Bahlil mengatakan ia telah memberikan semua berkas persyaratan untuk menjadi calon Ketua Umum Golkar. Bahlil mengaku telah mendapatkan dukungan dari 469 kader partai. Pemilihan Ketua Umum baru Partai Golkar sendiri akan digelar pada hari ini dalam Munas Partai Golkar. Bahlil pun digadang sebagai calon kuat untuk memimpin partai berlambang pohon beringin ini. Hari ini saya membawa SK saya nggak pernah menjadi pengurus DPP, tapi saya pernah menjadi pengurus DPD Golkar Provinsi Papua 2009-2014 dan SK-nya ditandatangani oleh Pak Abu Rizal Bakri dan Pak Idrus Marham dan tadi sudah saya berikan kepada mereka. Yang kedua, saya membawa dukungan 469 suara, pemilih suara dari total 558, artinya sudah melebihi dari hampir 80%. Saya juga membawa surat pernyataan tidak pernah masuk di partai lain dengan mengikuti PDLT. Dari Pilkada pemirsa, Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus resmi mengusung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta. KIM Plus yang merupakan partai koalisi pendukung Ridwan Suswono yang berisikan 12 parpol optimis bisa menangkan Pilkada Jakarta. Jelang waktu pendaftaran Pilkada Jakarta, Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus
resmi mengusung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta. Deklarasi ini dihadiri seluruh pimpinan partai pendukung, diantaranya Presiden PKS Ahmad Syaiqo, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen Partai Golkar Lodwig F. Paulus, dan turut hadir Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Pasangan Ridwan Kamil Suswono didukung 12 parpol yang tergabung dalam koalisi Kim Plus. Ridwan Kamil dan Suswono berkomitmen menjadikan Jakarta wajah baru dan lebih maju. Ridwan Kamil dan Suswono akan mendaftar sebagai pasangan calon pemimpin Jakarta yang mulai dibuka pendaftarannya pada tanggal 27 hingga 29 Agustus mendatang. Kami akan kerja keras meyakinkan warga Jakarta, belajar untuk memberikan sebuah komunikasi politik bagaimana masalah-masalah yang hadir setiap hari kami akan maksimalkan dalam program visi misi kami 5 tahun ke depan. Ridwan Kamil sebelumnya adalah mantan gubernur Jawa Barat dan kini sedang menjabat sebagai wakil ketua umum Partai Golkar. Sementara Suswono adalah mantan Menteri Pertanian yang kini menjabat Ketua Majelis Pertimbangan DPP PKS. Berikut profil pasangan calon ini. Saat ini peta dukungan Pilkada Jakarta terbagi menjadi 2 bagian. Kim Plus diprediksi menguasai 89 kursi di DPRD Jakarta. Dengan demikian, RK Suswono sudah dipastikan meraup dukungan 10 partai dari 11 partai di DPRD Jakarta. PKS, PKB, dan Nasdem yang sebelumnya berniat mengusung Anies Baswedan telah memutuskan bergabung dengan koalisi Kim Plus. Total 89 kursi akan dikuasai oleh Kim Plus. Dengan koalisi besar pendukung RK Suswono, maka membuat peluang PDIP dan Anies Baswedan menjadi tertutup untuk maju ke Pilkada Jakarta. Hingga saat ini, PDIP belum memutuskan dukungannya dan hanya memiliki 15 kursi. Untuk mengusung pasangan calon sendiri, PDIP membutuhkan 7 kursi lagi, dan itu artinya harus berkoalisi dengan partai lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, bakal calon gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil menyambangi kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangannya untuk bersilaturahmi dengan Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanusudibyo. Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo resmi mengusung Ridwan Kamil untuk maju pada Pilkada Jakarta 2024. Dukungan itu resmi diberikan setelah Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanusudibyo, menerima silaturahmi Ridwan Kamil di kantor DPP Partai Perindo di Jakarta Pusat. Forum silaturahmi juga ya Pak ya, dan senang sekali mendengar langsung dari para calon gubernur kita ini dan wakil gubernur ini kemana ke depannya wilayah-wilayah ini mau dibawa begitu ya. Karena kami dari Partai Perindo tentunya sangat concern sekali terkait dengan kesejahteraan masyarakat ya, dan khususnya saya juga karena saya warga Jakarta gitu ya. Jadi memang pertanyaan yang saya lontarkan pertama kali ke Pak calon gubernur ini adalah Jakarta mau dibawa kemana Pak gitu kan? Ya, rasa terima kasih kami terkait rekomendasi. Karena urutannya itu kan rekomendasi, pengusungan, pendaftaran, ada kontestasi, ada kerja. Nah nanti mungkin di kontestasi saya jawab dengan detail. Sekarang sih kalau bisa rasa terima kasih kepada Ibu Ketua. Ridwan Kamil maju dalam Pilkada Jakarta 2024 yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju untuk Pilgub Jakarta 2024. Dari Jakarta, Aya Nufus, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Ya, Partai Perindo bersama Partai Golkar menggelar deklarasi pasangan Boni Laksmana dan Bagus Rizky Dinarwan untuk maju sebagai bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota pada Pilkada Kota Madiun 27 November mendatang. Dan ribuan warga turut hadir memberikan dukungan untuk pasangan muda dengan jargon bonus alias Boni Bagus tersebut. Deklarasi dukungan Partai Perindo dan Golkar untuk pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Madiun, Boni Laksmana, Bagus Rizky Dinarwan, digelar di Gor Wilis, Kota Madiun. Kedatangan pasangan Boni Bagus di lokasi deklarasi disambut antusias ribuan pendukung yang mengharapkan bisa membawa perubahan lebih baik untuk Kota Madiun. Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiansyah, menyerahkan langsung surat rekomendasi DPP Partai Perindo
tentang persetujuan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Madiun kepada pasangan Boni dan Bagus. Saya maju karena masyarakat. Saya bukan maju karena keinginan saya sendiri. Jadi tentu karena saya juga berasal dari masyarakat, saya ingin mencari solusi sebenarnya ada apa sampai masyarakat meminta saya maju. Mudah-mudahan saya bisa bekerja keras, berjuang sama-sama masyarakat yang ada di kesempatan sore ini sehingga nanti kami bisa memenangkan kontestasi pilkada. Acara ini luar biasa. Ini adalah satu bukti di awal bahwa Mas Boni dan Mas Bagus itu betul-betul bisa diterima oleh masyarakat Kota Madiun. Dan ini satu bekal yang luar biasa. Dan saya meyakini bahwa dengan kapasitas yang mumpuni dari kedua beliau akan bisa membawa Kota Madiun menjadi lebih baik. Selain memberikan surat dukungan untuk Pilkada Kota Madiun, Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiansyah, juga menyerahkan surat keputusan untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto, Muhammad Albara dan Muhammad Rizal Oktavian. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan, Yuhronur Effendi dan Dirham Akbar Aksara, serta pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan, Lukman Hakim dan Muhammad Fauzan Ja'far. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, kebakaran hebat melanda pemukiman penduduk di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat kebakaran ini, 27 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di kawasan Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin sore. Api dengan cepat membesar hingga menjalar ke rumah lain lantaran material rumah terbuat dari kayu dan saling berdempetan. 40 armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Akibat kebakaran ini, 14 petak rumah hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 27 kepala keluarga dari 124 jiwa yang bermukim di lokasi ini harus kehilangan tempat tinggal. Api diduga berasal dari salah satu rumah warga hingga menjalar ke rumah lain. Nah, kalau untuk di Bara-Baraya sekarang ini, saat ini sementara teman-teman melaksanakan pendinginan dan kita belum bisa mengeluarkan statement apa penyebabnya. Terkait dengan kejadian di Bara-Baraya ini, kami melibatkan kurang lebih 20 sekian unit dan bolak-balik. Kalau perhitungan normalnya itu sudah sampai di 40 lebih unit. Pasca kebakaran, warga mulai mencari barang berharga yang masih tersisa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, personel Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya mengamankan seorang konten kreator sebagai penyebar hoaks video bakso tikus. Namun kasus ini berakhir damai setelah pelaku minta maaf kepada pemilik kedai bakso itu. Kasus hoax bakso tikus berawal dari video bakso yang disebut sebagai daging tikus yang beredar di media sosial. Beredarnya video tersebut membuat pemilik kedai bakso kesal karena pembeli bakso turun drastis. Merasa dirugikan, pemilik kedai bakso kemudian melaporkan ke polisi. Tidak perlu waktu lama bagi polisi untuk mengungkap pemilik akun penyebar video tersebut. Personel Satreskrim Polres Tanjung Perak langsung mengamankan pemilik akun bernama Dery, warga Pelatuk, Sidotopo, Surabaya. Kepada polisi, Dery mengaku mengunggah video bakso tikus hanya karena iseng. Ia mengaku video hoax tersebut didapatnya dari pesan di WhatsApp. Selain mengamankan pelaku, polisi berkoordinasi dengan ahli dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya memeriksa bakso. Hasilnya negatif, alias bakso bukan terbuat dari daging tikus. Jadi kami akan tetap tindak-lanjuti sama kita koordinasi dari pihak pelapor. Di samping itu kami juga menghimbau kepada masyarakat hati-hati dalam menerima berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Sudah membuat membuat lab juga untuk hasil bakso kami itu negatif. Meski terbukti menyebarkan informasi hoax, akan tetapi pelaku penyebar video hoax dan pemilik kedai bakso sepakat damai. Namun demikian, pelaku diwajibkan membuat konten permintaan maaf yang diunggah ke seluruh sosmed.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Kamu tahu nggak, kalau ternyata pelepah pisang tuh bisa dimakan? Oh iya ya, aku baru dengar sih. Biasanya kalau kita ngomongin pisang kan buahnya atau seenggaknya jantung pisang itu bisa di-sop kalau nggak salah ya Rania. Iya, aku juga baru tahu sih. Ternyata ada yang bisa dijadikan makanan. Warga Malang, Jawa Timur mengolah pelepah pisang jadi keripik lalu dijual lagi sampai dapat cuan jutaan rupiah. Lumayan ya. Lumayan. Hampir setiap hari Ika Wulandari keluar masuk kebun pisang untuk mencari pelepah atau gedebok pisang. Karena pesanan keripik pisang terus datang. Ya, warga desa Suwaru, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang ini memang membuat keripik gedebok pisang sejak tahun 2017 lalu. Cara membuat keripik pelepah pisang ini sederhana. Pelepah pisang dipotong tipis-tipis, kemudian dicuci dengan air garam untuk menghilangkan getahnya. Setelah itu diberi tepung dan penyedap rasa. Agar renyah, keripik digoreng dengan api sedang selama 10 menit. Keripik pun siap dikemas dan dikirim ke pemesan. Ide membuat keripik gedebok ini didapat secara tidak sengaja. Awalnya ia diminta neneknya untuk membuat sayur gedebok pisang. Karena dirasa enak, Ika pun berpikir untuk mengembangkannya menjadi kuliner lain yang memiliki nilai ekonomis. Ika pun mencoba membuat keripik dan memberanikan diri untuk menjualnya. Dari berjualan keripik pelepah pisang ini, Ika mendapat keuntungan 2 hingga 3 juta rupiah per bulan. Banyak pohon pisang yang terbuang, sehingga saya kepikiran bagaimana pohon pisang ini dimanfaatkan, tapi bukan hanya sebagai makanan ternak atau untuk bahan baku sebagai alat pembuatan bata biasanya di sini. Kemudian saya mulai coba untuk memberi bumbu dan juga tekstur keripiknya dari tepung itu sendiri. Pembeli keripik pelepah pisang produk Ika berasal dari berbagai daerah, mulai dari Pulau Jawa, Bali, hingga Kalimantan. Untuk memudahkan pemasaran, Ika juga bergabung dengan komunitas entrepreneur Pagelaran. Melalui komunitas ini pula, Ika mendapat informasi, berbagai event dan pameran, baik di Malang maupun luar kota. Kesempatan ini dapat menjadi cara efektif pemasaran produk keripik pelepah pisang buatan Ika. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, Teluk Jukung di Dusun Telong Elong, Desa Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Sejak 2 tahun lalu ditetapkan menjadi perairan budidaya lobster. Yang menjadi sentra produksi lobster terbesar di Indonesia, setiap tahun para pembudidaya mampu memproduksi ratusan ton lobster dan berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Pemirsa, siapa nih pecinta kuliner lobster? Kita kulineran sambil jalan-jalan yuk ke kampung budidaya lobster yang ada di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Di kampung ini, ribuan petak keramba jaring apung berjajar di sepanjang perairan Teluk Jukung di Dusun Telong Elong, Kecamatan Jerowaru. Di kawasan seluas 2.000 hektar inilah lobster jenis pasir dan mutiara dibudidayakan. Lobster-lobster ini bisa langsung dinikmati di warung-warung yang berada di sekitar keramba. Nah, rasa daging lobster di sini terasa sangat fresh dan manis karena diambil langsung dari keramba. Aktivitas budidaya lobster memberikan dampak besar terhadap perekonomian masyarakat, baik pembudidaya maupun pengusaha. Dari hasil lobster, pembudidaya dan pengusaha mengaku ekonominya semakin baik dan bisa membiayai pendidikan anak. Itu kalau kita rata isinya per kolam itu 100 biji, terus harganya per kilonya itu bisa tembus 500 per kilo. Isinya rata 100 biji lah kan per kolam itu. Harga per kolamnya itu sampai 10 sampai 11 juta. Tiap bulan perputarannya adalah sekitar berapa ya? 100-an lah tiap bulannya yang berputar. Berkembangnya kampung budidaya lobster di sini tidak lepas dari peran Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP.
Sejak ditetapkan sebagai kampung budidaya lobster pada tahun 2022, kawasan ini semakin luas dari sebelumnya 70 hektar menjadi 2.000 hektar. Pertama dengan telah diperluasnya RZEP3K, jadi kalau sebelumnya kawasan ini itu terbatas ruang lautnya, namun sekarang dengan dimasukkan atau diperluaskannya di dalam RZEP3K itu alhamdulillah sudah masuk dari Pantiping sampai ke Ketapang Raya itu masuk areal kawasan budaya laut. Jumlah keramba jaring apung atau KJA di kawasan ini mencapai 8.400 petak dengan 1.800 pembudidaya lobster. 84% dari 10.000 jumlah lubang KJA lobster di Indonesia berada di kawasan ini, sehingga menjadi sentra budidaya terbesar nasional. Produksinya pun bisa tembus hingga 120 ton setiap tahun. Sejak tahun 2021 sampai 2023, KKP telah menggelontorkan anggaran 53 miliar rupiah untuk mendukung budidaya lobster di sini. Para pembudidaya diberikan bantuan berupa KJA, bibit, jaring, dan berbagai infrastruktur untuk kebutuhan budidaya lobster. Kampung budidaya lobster di Lombok Timur diharapkan terus berkembang dengan membangun ekosistem tata kelola niaga lobster sehingga tetap menguntungkan dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi wisata. Pemirsa, kalau Tezar suka wisata air nggak? Suka banget sih ya, kita main pas air. Banget. Ada keindahan laut di Kabupaten Pandeglang, Banten yang bisa menjadi spot menarik bagi para pecinta wisata air. Ya, Reni, selain menikmati keindahan bawah laut, wisatawan juga bisa mencoba berbagai aktivitas seru seperti misalnya naik jet ski dan juga snorkeling. Seru ya? Kita lihat. Kabupaten Pandeglang, Banten memiliki objek wisata air yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Salah satunya terdapat di kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten. Di tempat ini wisatawan dapat menikmati fasilitas wisata air seperti jet ski, donat boat, dan kano. Tak hanya itu, bagi yang membawa anak-anak terdapat fasilitas melihat ikan Nemo dan terumbu karang di dasar laut dengan menaiki perahu berlantai kaca dan juga snorkeling. Ibu tahu nggak tadi perahunya apa itu? Iya, di bawahnya ada kaca, terus bisa lihat ikan di bawah gitu. Tadi juga banyak anak kecil, Bu, ya? Iya. Seneng nggak anak-anak itu? Seru banget, senang ya. Menurut salah seorang wisatawan, Tanjung Lesung menjadi destinasi wisata yang wajib didatangi karena fasilitas yang cukup lengkap. Pengelola wisata Tanjung Lesung juga menyatakan wisatawan dapat menikmati berbagai pilihan water sport dan pemandangan. Wisata air Tanjung Lesung bisa menjadi pilihan Anda untuk melepas penat dengan menikmati beragam wisata air serta keindahan dasar laut. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, itu dia. Kalau Reni sendiri gimana nih? Lebih suka laut, wisata kayak tadi, air terjun, atau gunung misalnya? Kalau aku suka dua-duanya, tergantung sama siapa, Teza. Ya, pas banget nih ya. Kalau tadi kita sudah lihat ada informasi tentang wisata air dari Pandeglang, Banten. Sekarang ada referensi wisata dari kaki Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Misa dan juga Reni. Kita lihat ya. Nuansa alam dan kesejukan udara pegunungan selalu dirindukan. Terlebih di Gunung Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa ini memang memiliki daya tarik tersendiri. Menatap indahnya lereng Semeru dari kejauhan yang mempesona, kini dapat Anda nikmati sembari berkemping di kawasan Camping Ground Sarkawi. Lokasi wisata ini berada di Desa Oro-Oro Ombok, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Kita memilih Sarkawi untuk tempat healing ini dikarenakan kita sudah lama kan tidak melihat Semeru, apalagi beberapa kali kan Semeru sudah mengalami erupsi. Untuk melepas rindu kita terhadap Semeru. Sejuk banget ya. Kemarin kita juga tidur sini nyenyak ya, karena dinginnya itu nggak terlalu dingin, jadi pas untuk bermalam di sini. Keindahan lereng Semeru berpadu dengan gemercik air yang mengalir
tentunya meninggalkan kenangan manis. Namun ingat, jangan tinggalkan apapun agar lokasi wisata ini tetap bersih dan asri. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.